Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Hidayatullah. Saya dari kelas 01 AKSP 003 dengan NIM 251090249. Saya di sini akan menjelaskan 3 materi, yaitu tentang sumber hukum, penggolongan hukum, dan proses hukum. Nah, di sini awal-awal saya menjelaskan tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar lahirnya aturan hukum yang mengikat dan berlaku dalam masyarakat. Jenis-jenis sumber hukum yaitu yang pertama, sumber hukum material. Nah, yaitu faktor yang memengaruhi isi hukum. Contohnya yaitu nilai-nilai sosial dan budaya, agama, moral, kondisi ekonomi dan politik, dan yang terakhir itu kebiasaan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada sumber hukum formil, yaitu bentuk resmi yang membuat hukum berlaku dan mengikat. Contohnya yaitu yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan adat, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat doktrin, yang kelima traktat. Nah, untuk sumber hukum terbagi ada 2. Nah, yaitu material yang memengaruhi isi hukum dan formil yang membuat hukum itu berlaku secara resmi, seperti undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu penggolongan hukum. Nah, kalian tahu nggak penggolongan hukum itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan hukum. Penggolongan hukum itu mencakup sumber bentuk, tempat berlaku, sifat, wujud, dan isinya. Nah, baik, saya akan menjelaskan menurut sumbernya. Hukum menurut sumbernya, yang pertama, undang-undang. Karena undang-undang adalah sumber yang paling utama di Indonesia. Nah, yang kedua, kebiasaan. Nah, kebiasaan ini adalah hukum yang diambil dari kebiasaan masyarakat setempat dan dijadikan pedoman. Nah, yang ketiga, traktat. Nah, traktat ini adalah hukum dari perjanjian yang mengikat antara 2 negara atau lebih. Nah, yang keempat, jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk dari putusan hakim sebelumnya untuk memutuskan perkara serupa apabila undang-undang tidak jelas atau tidak ada. Nah, yang kelima yaitu doktrin adalah hukum yang diambil dari pendapat atau ajaran para ahli hukum untuk dijadikan pedoman atau perumbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara apabila undang-undang dan jurisprudensi tidak memadai. Nah, hukum menurut bentuknya yaitu yang pertama, hukum tertulis. Nah, hukum tertulis ini terkodifikasi, yaitu hukum yang sudah dibekukan atau sudah sudah tercatat dan dibukukan. Contohnya kitab undang-undang, KUH, KUHP, dan KUHPR. Nah, yang kedua, hukum tertulis belum terkodifikasi, yaitu hukum yang belum dibekukan atau dibukukan. Contohnya seperti perkoperasian, karena tidak ada di dalam kitab undang-undang dasar. Yang ketiga, hukum tidak tertulis, yaitu hukum hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis atau biasa disebut konvensi. Nah, contoh dari konvensi seperti pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Nah, hukum menurut berlakunya yaitu ius constitutum, hukum positif. Nah, hukum yang berlaku sekarang di masyarakat, contohnya Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku saat ini di Indonesia. Nah, yang kedua, ius constitutum, hukum yang dicita-citakan, hukum yang diharapkan di masa yang akan datang, contohnya seperti RUU. Yang ketiga, ius natural, hukum alam, hukum yang berlaku di mana saja dan tidak mengenai batasan waktu, dan berlakunya abadi terhadap siapapun. Hukum menurut sifatnya yaitu hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan apapun dan bagaimanapun harus diterapkan dengan paksaan mutlak. Contohnya dalam perkara pidana, apabila ada seseorang yang mencuri tetap harus diproses di pengadilan meskipun korban itu tidak mempermasalahkannya, karena pelaku adalah
keluarga atau kerabatnya, namun tetap perkara tersebut menjadi wajib diproses tanpa pandang bulu. Nah, yang kedua itu ada hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan jika pihak bersangkutan membuat peraturan itu sendiri dalam perjanjian. Nah, contohnya yaitu dalam perkara perdata, yaitu jika Zizah meminjam uang kepada Mega, jika terlambat berdasarkan kesepakatan bersama, pembayaran dapat diperpanjang tanpa sanksi hukum. Nah, selanjutnya hukum menurut wujudnya. Nah, yang pertama, hukum objektif ini adalah aturan hukum yang berlaku secara umum, contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, KUH Per. Yang kedua itu ada hukum subjektif, ini adalah hukum yang berlaku pada orang-orang golongan tertentu saja. Contoh hak untuk menuntut ganti rugi dalam kontrak, wanspretasi atau hak para ahli warisan dalam warisan. Hukum menurut isinya yaitu yang pertama hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, contohnya yaitu hukum pidana, administrasi negara, dan tata negara. Nah, yang kedua ada hukum privat. Nah, hukum privat ini adalah hukum yang mengatur antara individu dengan individu, contohnya seperti hukum perdata, dagang, dan keluarga. Lalu materi yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu tentang proses hukum pidana. Baik, di sini saya akan menjelaskan urutan tahapan. Yang pertama yaitu pelaporan kepada pihak kepolisian. Nah, pelaporan mengajukannya lapor kepada pihak kepolisian. Nah, setelah itu pihak kepolisian menerima laporan tersebut, maka pihak kepolisian melakukan penyelidikan, yang dimana tugasnya ini adalah mencari dan menemukan apakah benar adanya melanggar hukum, lalu mencari tahu apakah tindakan tersebut masuk ke dalam tindak pidana atau perdata. Nah, jika pihak kepolisian sudah menemukan jawabannya, maka pihak kepolisian melakukan yang namanya penyidikan, yang tugasnya adalah melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti agar suatu tindak pidana menjadi terang, pelaku ditemukan, dan tersangka ditetapkan. Lalu masuk ke tahapan kedua, yaitu ke pihak kejaksaan, yang dimana nantinya pihak kepolisian akan menyerahkannya berkas kepada pihak kejaksaan. Setelah berkas diserahkan, maka pihak kejaksaan akan menyatakan berkas tersebut sudah P21 atau masih P19, yang dimana apabila pihak kejaksaan menyatakan berkas tersebut adalah P19, maka berkas tersebut dinyatakan belum lengkap atau akan dikembalikan kepada pihak kepolisian. Namun jika pihak kejaksaan menyatakan P20, yang artinya berarti berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap, maka pihak kejaksaan akan menindaklanjuti berkas tersebut dan pihak kepolisi akan menyerahkan barang-barang bukti, menyerahkan tersangka lanjut ke penuntutan oleh pihak kejaksaan. Lalu masuk ke tahapan ketiga, yaitu yang pertama pembacaan surat dakwaan, yang kedua pembacaan nota keberatan, yang ketiga putusan sela, yang dimana persidangan ini akan dilanjut atau tidak, yang keempat pemeriksaan bukti, saksi, dan keterangan terdakwa, yang kelima tuntutan, yang keenam nota pembelaan atau pledoi, yang ketujuh pembacaan replik. Nah, pembaca atau tanggapan untuk membantah dari pihak JPU, jaksa penuntut umum. Nah, yang ke-8 ada pembacaan duplik. Pembacaan duplik itu atau jawaban tersangka atau tergugat. Yang ke-9 musyawarah majelis hakim. Yang ke-10 itu yang terakhir ada pembacaan putusan vonis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.